Bapa yang baik, kami bersyukur kami ada dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sehat, kami kuat. Karena Engkau yang menyertai kami begitu sempurna hari lepas hari. Dan pagi hari ini kami datang, kami mau memberi hidup kami membawa pujian penyembahan kami mau menghormati Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, baik kami di dalam bait-Mu maupun setiap kami yang melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus melawat kami pagi hari ini. Setiap kami dilawat oleh Engkau pribadi lepas pribadi. Biarlah sukacita surgawi itu melimpah atas setiap kami, dan pujian penyembahan yang tulus itu keluar dari hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah, kami mau elu-elukan Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, setiap orang yang disertai oleh Tuhan adalah orang-orang yang kuat, tidak pernah takut menghadapi apapun, sekalipun segala sesuatu bergoncang. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kita mau serukan Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Amin. Memandang wajah-Mu, Yesus.
jemaat Tuhan, naikkan pujian ini, nyatakan bahwa hanya hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kita merasakan kasih dan kuasa-Nya. Amin. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bakti-Mu, menikmati kasih. Sama-sama kita nyatakan hadirat-Mu Tuhan, Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan mengalirlah kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, penuhiku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Amin Yesus, terima kasih. Diam dalam hariku, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau terus bersorak bagi Dia karena Dia Allah yang baik. Amin. Haleluya. Selamat kekuatan dan pasurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bukan hal yang biasa kita lakukan setiap minggu. Tapi pagi hari ini kita mau merasakan Roh Kudus melawat kita secara pribadi lepas pribadi. Waktu-waktu yang sudah kita lewati, Tuhan sudah buat begitu sempurna. Jangan pernah sesali, karena waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, Yesus Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita.
jalan. Naikkan dengan iman, katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti nyatakan dengan iman apapun kondisi kita saat pagi hari ini. Dia Allah yang selalu membuka pintu bagi setiap, selalu memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka. Sekali lagi, nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman yang kuat. Haleluya. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Terima kasih. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan selalu buka jalan dalam kehidupan kami. Dalam setiap apapun yang kami alami, Tuhan beserta menguatkan dan meneguhkan kami. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa. Dan sebentar kami akan nikmati isi hati Tuhan, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang indah, yang kudus, akan meneguhkan kami, menguatkan kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikannya, berkati setiap sidang jemaat yang menikmati isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami nikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Semuanya sehat, diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kesehatan jasmani dijaga, kesehatan rohani pada pagi hari ini kita juga akan nikmati. Puji Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama ya, satu ayat ini. Mazmur 119 ayat 97. 2, 3. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Katakan
Amin. Ya, Mazmur dari Daud mengungkapkan cintanya kepada firman Tuhan. Ada banyak lagu-lagu yang mengungkapkan tentang cinta. Ada cinta yang happy ending, ada cinta yang berakhir dengan patah hati, ya. Ada tangisan di situ dan seterusnya, ya, liku-liku cinta dan indah itu diungkapkan dalam banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang cinta. Cinta berjuta rasanya katanya, ya. Walau malam siang terbayang wajahnya. Ya mungkin secuil lagu seperti itu. Ada yang kenal lagu ini? Cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Kalau Bapak Ibu kenal lagu ini berarti sudah berumur. Kalau yang belum kenal berarti masih muda. Itu bagian kecil dari mengungkapkan tentang cinta, ya. Dan banyak lagi lagu-lagu dalam dunia kita ini yang berbicara tentang perjalanan cinta. Semua juga kita mengalami perjalanan cinta, toh? Ada yang tidak mengalami, semua mengalami, ya. Ada yang penuh tantangan, ya, karena harus merebut, mempertahankan, ya. Ada yang merebut, putus, merebut lagi, nah itu ya. Itu liku-liku tentang bagaimana ungkapan cinta kita. Tetapi Daud pada pagi hari ini yang kita baca, dia begitu mencintai tentang hukum-hukum Tuhan. Daud begitu mencintai Taurat Tuhan. Daud begitu mencintai ketetapan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Dia begitu sangat mencintainya. Dan itu bukan terbentuk 1-2 hari. Itu proses dari hidupnya hari ke sehari, dan dia dikatakan merenungkannya sepanjang hari. Itulah sebabnya dia timbul rasa cinta. Tresno jalaran soko kulino, ya. Glibet kepada firman Tuhan, maka akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada firman Tuhan. Dan itu proses sepanjang hari, Bapak Ibu. Tidak bisa kemudian saya ingin cinta firman Tuhan hanya cukup hari Minggu atau mungkin di jam-jam ibadah saja, selebihnya terabaikan. Tidak akan muncul cinta yang kuat. Yang ada mungkin cinta suam-suam kuku atau cinta monyet. Kalau pelajar SMA sinetronnya seperti itu. Harus dimulai dari pengenalan, bertemu, dan akhirnya timbul rasa cinta yang kuat. Tresno jalaran soko kulino terbiasa. Kebiasaan yang kita bentuk setiap hari. Kebiasaan tidak bisa disuruh-suruh, ya. Ya disuruh-suruh itu hanya untuk memotivasi, untuk mendorong, tetapi harus dibentuk dari diri sendiri. Merenungkan sepanjang hari, kata Daud, supaya dia bisa cinta akan Taurat Tuhan. Dalam perjanjian baru, jemaat mula-mula untuk menumbuhkan cintanya kepada firman Tuhan, dia bertekun setiap hari dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam pengajaran firman Tuhan bertekun. Mengapa harus bertekun? Karena memang itu proses. Mengapa harus bertekun? Karena memang banyak halangan. Mungkin kesibukan, mungkin kelemahan tubuh, mungkin hal-hal lain yang membuat kita tidak bisa bertekun kepada firman Tuhan. Memang harus bertekun. Karena ada halangan-halangan yang akan menjauhkan kita dari firman Tuhan. Jemaat mula-mula di kisah para rasul, dia bertekun kepada firman Tuhan supaya dia setiap hari menjadi cinta firman Tuhan, supaya hidupnya dibentuk oleh firman Tuhan. Kalau kita jauh dari firman Tuhan, siapa yang membentuk kita? Kalau kita jauh dari firman Tuhan, dunia akan membentuk kita. Tapi kalau kita dekat firman Tuhan, cinta kepada firman Tuhan,
firman Tuhan yang akan membentuk kita. Oleh karena itu perlu namanya bertekun, ya, supaya kita cinta firman Tuhan seperti Daud. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu baca kitab Keluaran, Imamat, ya, Bilangan, itu banyak ketetapan Tuhan, banyak perintah Tuhan, banyak hukum-hukum Tuhan diturunkan kepada umatnya bangsa Israel saat itu. Referensi Alkitab katakan 600 sekian ya, peraturan-peraturan yang harus dituruti oleh umat Tuhan saat itu. Dan kalau enggak dituruti, dia akan diasingkan, dia akan dihukum, bahkan bisa kematian menanti karena tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan, kepada Taurat Tuhan. Begitu rumit ya, hukum Taurat yang dijalankan umat Tuhan bangsa Israel saat itu, yang dirangkum dalam 10 perintah Tuhan itu hanya rangkumannya, tapi rinciannya ada 600 sekian peraturan, ketetapan. Dari hidup sosial diatur, bagaimana kalau menyentuh mayat najis, bagaimana hukumnya supaya kudus, bagaimana persembahan harus diatur, ada pagi, ada petang, ada awal minggu, awal bulan, Paskah, macam-macam. Peraturan-peraturan yang diturunkan pada umat Israel saat itu rumit sekali, tetapi Daud berkata, oh betapa aku tetap mencintai yang rumit itu, yang hukum-hukum Tuhan itu. Kadang-kala kita merasa firman Tuhan juga rumit mungkin ya buat kita ya. Susah sekali kita menjalankan. Disuruh mengampuni, ya toh? Disuruh memberi dalam kekurangan. Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Oh Tuhan, susah untuk mungkin menuruti ya. Sehingga aku tidak bisa mencintai ya. Tapi belajar seperti Daud, sekalipun hukum-hukum Tuhan saat itu, Taurat Tuhan begitu tegas ya, begitu ketetapannya mengatur umat Tuhan supaya taat kepada Tuhan, tetapi Daud mencintai hukum-hukum Tuhan. Daud mencintai Taurat Tuhan. Hidup kita belajar seperti Daud. Firman Tuhan sudah diturunkan kepada kita. Firman Tuhan itu berisi harapan-harapan Allah kepada kita sebagai umatnya agar bisa menjalani hidup ini. Firman Tuhan disampaikan itu untuk kebaikan kita semuanya. Firman Tuhan diturunkan, diberikan, bahkan firman Tuhan sudah jadi manusia. Itu untuk siapa? Untuk kebaikan manusia sendiri, untuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu dikatakan kita harus cinta firman Tuhan. Hidup kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu proses. Tidak bisa kita cinta firman Tuhan hanya 1-2 hari. Sekalipun itu mungkin bagi kita merasa berat. Oh firman Tuhan terlalu berat, firman Tuhan terlalu rumit. Tidak ada yang berat, tidak ada yang rumit. Ya. Tuhan katakan pikulah ku, ya, yang kupasang, ya. Karena bebanku ringan kata Tuhan. Kalau berat datang kepadaku, maka belajarlah kepadaku kata Tuhan. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan murah hati. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud sadar bahwa hidupnya perlu untuk cinta firman Tuhan, supaya hidupnya boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita di zaman akhir ini, tahun 2021 yang sudah makin modern dan dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala situasinya seperti sekarang, siapa yang membentuk kita? Siapa yang menguatkan kita? Duniakah dengan segala godaannya, dengan segala kemewahannya, atau firman Tuhan yang membentuk kita sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Bapa di sorga? Mencintai duniakah atau kita mencintai firman Tuhan? Tuhan katakan cinta firman Tuhan. Maka Daud merenungkan itu sepanjang hari. Karena dia merenungkan sepanjang hari, cintanya makin kuat
karena firman Tuhan. Firman Tuhan membuat dia bersuka cita karena banyak berkat yang dia dapat dari mencintai firman Tuhan. Yang pertama, berkat yang Daud dapatkan ketika dia mencintai firman Tuhan. Ayat 98 sampai yang ke-100 dari Mazmur 119 dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Berkat pertama yang Daud dapatkan, mengapa dia dapat cinta firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu kekuatan untuk mengubahkan. Tadi pagi saat saya berangkat ke gereja, ya, dari arah barat ke timur, masih sepi jalanan, ya, saya lihat di langit begitu indah. Cahaya matahari samar-samar mau muncul, ya, membentuk warna yang indah di langit. Ada biru, ada oranye di situ, ya, karena bias warna sinar matahari pagi. Semburat awan yang melukis di langit sangat indah, ya. Sambil setir, sambil lihat ke langit, begitu indah ciptaan Tuhan. Dan ingat, semua ciptaan Tuhan yang indah ini terjadi karena firman Tuhan. Maka Tuhan berfirman, semuanya jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang gelap ada terang. Dari yang gelap jadi ciptaan yang indah. Saya pagi hari berangkat sambil, Tuhan luar biasa. Tuhan baik pada kita. Semua umat manusia ini dikasihi Tuhan. Dia berikan langit pagi hari yang indah. Walaupun dingin-dingin sedikit, tidak apa-apa. Itu indah. Dan semua itu terjadi karena firman Tuhan. Mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Terjadi karena firman Tuhan. Ketika Daud mencintai firman Tuhan, dia menjadi umat yang lebih bijaksana. Dia menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dia menjadi pribadi yang lebih berakal budi. Dia menjadi pribadi yang lebih mengerti. Bijaksana dalam hal apa? Berakal budi dalam hal apa? Mengerti dalam hal apa? Tentang semua kehidupan ini. Kadangkala kita tidak bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Ada pujian katakan, ya, jalanmu tak terselami. Tapi kita bisa memahami, akan bisa mengerti, akan bisa bersikap bijaksana dalam menghadapi situasi, akan bisa berakal budi, bisa memilih apa yang baik, apa yang tidak baik, akan lebih mengerti kehidupan ini ketika kita cinta firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengubahkan kita. Di saat hidup kita tidak bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Di saat hidup ini kita kadang bertanya-tanya, mengapa ini terjadi, mengapa ini ada padaku, dan seterusnya, mengapa ini dan seterusnya. Tuhan katakan, cinta firman Tuhan akan membuat kita lebih mengerti. Akan membuat sikap kita lebih bijaksana menjalani hidup ini. Akan membuat hidup kita lebih berakal budi ketika kita menjalani dinamika hidup kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud sangat memahami hal ini. Kadangkala kita susah memahami kedaulatan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu diktator, seolah-olah. Dia mengatur hidup kita sedemikian rupa, padahal saya pun punya selera hidup sendiri. Saya pun kadang punya jalan pikiran hidup sendiri. Tapi Tuhan yang menentukan, seolah-olah Tuhan sewenang-wenang, seolah-olah. Tapi ketika kita cinta firman Tuhan, kita akan mengerti Dia yang melukai tapi Dia yang menyembuhkan. Dia yang memukul tapi Dia membebat. Kedaulatan Tuhan penuh kasih sayang.
Pengaturan Tuhan dalam hidup kita penuh kasih sayang, penuh dengan rahmat. Dan ini akan bisa kita mengerti kalau kita cinta isi hati Tuhan, cinta kepada firman Tuhan, merenungkannya sepanjang hari, membuat pribadi kita lebih bijaksana, membuat pribadi kita lebih berakal budi, tahu mana tindakan yang baik, mana tindakan yang tidak baik. Pilih bersungut-sungut atau pilih bersyukur. Kita lebih berakal budi, Bapak, menyikapi hidup ini. Tetap memuji Tuhan atau malah menggerutu. Kita menjadi hidup pribadi yang bijaksana ketika kita cinta Taurat Tuhan, ketika kita cinta akan firman Tuhan. Kita akan lebih mengerti hidup ini begitu indah, begitu penuh dirahmati dengan kasih karunia Tuhan. Air mata boleh ada, suka duka boleh ada, it's okay, itu semua dialami oleh semua manusia. Dan banyak sesama kita yang tidak bisa memahami hidup ini, tidak bisa menikmati hidup ini karena dia tidak punya firman Tuhan. Tapi kita punya firman Tuhan, kita punya ketetapan Tuhan, kita punya hukum-hukum Tuhan, kita punya perintah Tuhan. Nah, masalahnya apakah kita cinta kepada firman Tuhan? Apakah kita cinta kepada ketetapan-ketetapan Tuhan? Apakah kita cinta kepada peraturan-peraturan Tuhan? Belajar seperti Daud, dia begitu mencintai Taurat Tuhan, sehingga dia bisa menjalani hidup ini, bisa mengerti akan hidup ini, bisa menjadi pribadi yang bijaksana dalam kehidupan, menjadi pribadi yang lebih berakal budi dari semua pengajar-pengajarnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup ini harus kita pahami bahwa Tuhan itu yang mengatur semuanya. Tuhan yang memimpin kita. Kita minta Tuhan memimpin, kita minta Tuhan mengatur, tapi kadangkala kita juga tidak mau dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita punya keinginan sendiri. Perlu sinkronisasi ya dengan rencana-rencana Tuhan atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Perlu disinkronkan, Bapak. Dan itu bukan perkara yang mudah. Karena saling pengertian, saling memahami itu terbentuk dari waktu ke waktu, terus menerus. Bagaimana kita bisa sinkron dengan rencana Tuhan, bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa memahami rencana Tuhan, baca isi hati Tuhan. Cintai isi hati Tuhan, cintai firman Tuhan, merenungkannya sepanjang hari, kata Daud. Dan itu proses, tapi berkatnya luar biasa dalam hidup kita. Kalau dalam perjanjian lama begitu rumit Taurat Tuhan, begitu rumitnya peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel saat itu. Tetapi itu semua tetap harus dicintai. Mengapa? Karena itu mengubahkan hidup bangsa Israel saat itu, supaya bergantung kepada Tuhan, supaya menjadi umat yang lebih diberkati. Setiap kali Tuhan turunkan perintahnya, setiap kali Tuhan turunkan ketetapannya, pasti ada diakhiri, akulah Tuhan Allahmu. Supaya apa? Supaya umatnya sadar bahwa ini perintah dari Tuhan yang mengubahkan. Ada kekuatan yang mengubahkan. Diajar bersyukur umat Israel saat itu. Walaupun kita tahu mereka tidak berhasil taat kepada firman Tuhan, karena tidak cinta kepada firman-Nya, tidak cinta kepada Taurat Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada pagi hari ini, ketika kita sudah ada firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, mari kita cinta firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kekuatan untuk mengubahkan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengerti, lebih bijaksana, lebih berakal budi dalam mengarungi hari-hari kita yang penuh dengan dinamika. Kalau kita tidak cinta firman Tuhan, maka dunia akan membentuk kita. Tapi kalau cinta firman Tuhan membentuk kita. Amin. Supaya pribadi kita lebih menyenangkan hati Bapa di sorga.
Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa Daud cinta firman Tuhan dan kita juga harus cinta firman Tuhan? Ayat yang ke-101 dikatakan, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Cinta firman Tuhan karena firman Tuhan itu membentuk ketaatan dan kesetiaan. Lihat Daud, aku cinta firman Tuhan. Sebagai akibatnya karena dia cinta maka terbentuk ketaatan. Dia merenungkannya sepanjang hari. Terbentuk kesetiaan kepada Tuhan. Karena dia cinta firman Tuhan yang mengubahkan hidupnya, maka dikatakan terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ketika kita cinta firman Tuhan, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Firman Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang taat dan setia. Tidak ada lagi dosa yang disengaja, yang kita sudah tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya tidak kita lakukan. Yang sering kali kita kerjakan adalah, ya kita kadang kala manusiawi kita banyak melanggar firman Tuhan. Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Tetap saja kita takut dan khawatir. Dan itu memang bukan hal yang mudah untuk kita kerjakan. Tapi kalau kita cinta firman Tuhan, merenungkan setiap hari, rasa takut, khawatir kita akan diganti dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kalau kita taat dan setia kepada Tuhan. Mencintai firman Tuhan akan membentuk kesetiaan, membentuk ketaatan kita, sehingga kita menahan kaki kita terhadap segala kejahatan. Artinya menahan tindakan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, dunia sekarang banyak kamuflasenya Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang disukai umum, banyak hal-hal yang pendapatnya banyak orang menjadi benar, padahal pendapat banyak orang belum tentu benar. Kita hidup dalam dunia yang sedang mengarah kepada kejahatan yang tinggi, kepada moralitas yang sudah mulai turun. Dulu kita melihat kejahatan menjadi aneh, sekarang media massa menyiarkan kejahatan biasa dan semua orang menganggap biasa. Semua hiruk pikuk dalam dunia ini yang tidak baik, semua orang menganggap biasa. Dan kadangkala ketika orang itu pun melakukan, ya biasa saja. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, cinta firman Tuhan akan membentuk pribadi kita. Bukan dunia yang membentuk kita, tapi firman Tuhan yang membentuk kita. Tuhan katakan janganlah serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana bisa berubah? Cintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa mengubahkan kita. Karena firman Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Akan menahan kaki kita, menahan hidup kita untuk dekat dengan kejahatan, menahan hidup kita untuk tidak berbuat hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dunia sedang kacau moralitasnya, kejahatan di mana-mana dan kita sedang hidup di dalamnya. Tapi Tuhan katakan jangan sampai kita serupa dengan dunia ini. Mungkin mereka menganggap itu biasa, kejahatan itu hal yang sudah biasa, bahkan orang melakukannya biasa. Dunia sedang membentuk seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata jangan serupa dengan dunia, harus berubah. Dan itu tugas yang berat sebagai orang Kristen, kata status warga negara, orang Kristen, sebagai umat anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata kita anak-anak Tuhan, umat yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tidak boleh sama dan serupa dengan dunia ini. Pujian sudah katakan haleluya, angkat panji-panji Tuhan. Kita umat yang lebih dari
pemenang. Dan memang kita ditempatkan dalam dunia ini sebagai umat yang diprogram Tuhan untuk mengalami kemenangan. Karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Dan kemenangannya boleh dinikmati setiap umat yang percaya kepadanya. Diberikan kepada kita semuanya. Sebagai umat yang menang atas dunia ini. Tetapi kadangkala kita sendiri yang membuat posisi itu menjadi kalah. Kadangkala kita sendiri yang membuat kemenangan itu terabaikan. Mengapa? Karena kita tidak mau taat, tidak mau setia dibentuk oleh firman Tuhan. Mengapa kita tidak mau dibentuk firman Tuhan? Karena memang kita tidak cinta akan firman Tuhan. Padahal ketika kita cinta firman Tuhan, ada kekuatan yang mengubahkan kita. Ketika kita cinta firman Tuhan, kita menjadi pribadi yang taat dan setia. Amin, Bapak Ibu. Daud katakan, terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman. Firman Tuhan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, menjadi pribadi-pribadi yang setia. Mengapa kita tahu hukum-hukum Tuhan? Kita tahu mana yang disukai Tuhan, mana yang tidak disukai Tuhan. Kita tahu mengapa, karena kita cinta firman-Nya. Kita cinta isi hatinya. Dan itu proses sepanjang hari. Proses sepanjang hari. Dan biarlah kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan ya, bersedia dibentuk oleh firman Tuhan. Bukan hanya pagi ini, tapi sepanjang hari, besok, lusa, dan seterusnya sepanjang hidup kita. Kita menjadi pribadi yang cinta firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita cinta firman Tuhan? Ayat 103 dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Cinta firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi umatnya. Bapak Ibu, ketika berbicara cinta, ya, percintaan masa remaja, zaman dulu belum ada SMS, belum ada WhatsApp, yang ada adalah surat cinta. Ya, ada yang menyimpan surat cintanya sampai hari ini? Saya cuma menyimpan satu, sudah kumel lagi, sobek lagi, tanda cinta saat itu. Ya. Karena berjauhan. Ya. Dia di Kediri, maksud saya istri saya di Kediri, calon itu, saya di Jombang. Ya. Kalau sekarang sih dekat ya di Jombang. Zaman dulu terasa jauh. Perantaranya untuk mengungkapkan cinta adalah surat cinta. Lewat jasa Pak Pos. Ketika sudah menggelora, ketika pikiran ini sudah terkontaminasi. Hari Selasa ini siapa yang datang ke rumahnya dia ya? Wah, mulai cemburu aku, mulai curiga. Baca surat cintanya. I love you, aku cinta kamu. Enggak jadi khawatir lagi Bapak Ibu ya. Pasti amanlah yang di Kediri ya. Enggak ada yang merebut gitu Bapak Ibu ya. Setiap kali timbul rasa baca surat cinta, ini bisa untuk bukti menuntut ini ya. Kalau dia lepas untuk menuntut. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu hanya ilustrasi gambaran. Ketika hidup kita sedang mengarungi lautan kehidupan yang sedemikian rupa ini, kadangkala kita butuh penghiburan. Kepada siapa kita membutuhkan penghiburan? Kepada siapa kita larinya? Kepada firman Tuhan. Karena dikatakan betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Ketika kita cinta firman Tuhan dan membacanya, betapa indah di situ Tuhan mengayomi kita. Betapa di situ kalimat-kalimat yang menyejukkan hidup ini ya. Jangan takut, jangan khawatir. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Begitu indah firman Tuhan. Di saat kita takut, di saat kita khawatir, di saat kita tidak tahu pergumulan ini harus selesainya kapan, jalan keluarnya di mana, ketika kita kalau tidak tahu harus kemana, aku harus curahkan hati ini dan baca firman Tuhan.
maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Baca firman Tuhan. Di situ ada isi hati Tuhan yang menyatakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin kita merasa aku sudah berdosa, aku banyak kesalahan, aku tidak pantas menghadap Tuhan, tidak layak menaikkan doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Sekalipun keadaan dosa, sekalipun apapun keadaan kita, Tuhan tidak akan menolak kita. Membaca firman Tuhan itu akan memberi kekuatan penghiburan yang baru terus setiap hari. Setiap hari ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Manis janji Tuhan itu bagi langit-langit. Betapa indah janji-janji Tuhan ya, kepada kita. Karena itu firman Tuhan kekuatan ya, bagi umatnya. Kekuatan buat kita. Di saat kita letih, lesu, berbeban berat, baca firman Tuhan. Dijamin pasti Tuhan kita akan mendapat penghiburan yang baru. Asal kita cinta firman Tuhan. Merenungkannya sepanjang hari. Karena firman Tuhan itu kekuatan buat kita. Bukan surat kabar, bukan televisi. Kalau kita baca surat kabar, lihat televisi, hanya membuat kita makin khawatir. Makin membuat kita makin was-was. Makin membuat kita yang sudah susah tambah susah. Kecuali bahagia 30 menit karena lihat sinetron. Hanya bahagia 30 menit bagi yang suka sinetron. Tapi habis itu kita kembali kepada kesusahan hidup kita. Tidak ada kekuatan yang baru yang kita dapat dari berita-berita yang kita baca versi duniawi ini. Tapi kalau kita cinta firman Tuhan, di saat hidup kita letih lesu berbeban berat, baca firman Tuhan, kita dapati firman Tuhan itu manis bagi kita. Janji-janji Tuhan itu manis bagi hidup kita. Lebih manis daripada madu bagi mulut kita. Amin Bapak Ibu. Cintai firman Tuhan. Di situ kekuatan kita. Di situ penghiburan kita. Tuhan menyediakan firman ini ya. Bukan hanya untuk pelengkap ibadah ya. Tapi inilah isi hati Tuhan. Disinilah penghiburan disediakan Tuhan bagi umatnya. Supaya umatnya bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Firman Tuhan itu kekuatan bagi umatnya. Cintai firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan. Pemain musik boleh menyiapkan diri. Ayat 105 dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita harus cinta firman Tuhan karena firman Tuhan itu tuntunan yang dapat diandalkan. Ada kebenaran di dalamnya. Karena firman Tuhan itu dari Allah sendiri. Isi hati Tuhan sendiri. Ada kebenaran dan dijamin sangat benar. Maka dia akan menuntun umatnya yang dapat diandalkan. Firman Tuhan itu tuntunan yang dapat diandalkan. Ada kebenaran di dalamnya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau dalam dunia ini, dalam sebuah negara ada tuntunan juga namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Itu pun diubah setiap 5 tahun. Ada undang-undang yang sudah dibentuk dengan diskusi yang rumit, dengan berdebat, ya, dengan sedikit emosi, kadangkala bertengkar, membentuk undang-undang, disahkan, toh itu pun ada kesalahan, ada kekeliruan, harus direvisi, karena dengan berjalannya waktu ternyata tidak pas, disesuaikan lagi. Itu undang-undang ketetapan perintah yang dibuat oleh manusia, tidak bisa diandalkan. Tetapi firman Tuhan sepanjang masa, dari dunia ada sampai nanti dunia diakhiri,
Langit boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Amin. Dia tuntunan yang dapat diandalkan. Sepanjang masa, sepanjang hidup kita, kebenaran firman Tuhan selalu iya dan amin. Langit boleh berlalu, firman Tuhan tidak berlalu. Dia hidup, dia kekuatan yang mengubahkan, dia membentuk kita taat dan setia. Dia firman Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Cintai firman Tuhan. Seperti Daud, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Cintai firman Tuhan, karena dia dapat diandalkan. Firman Tuhan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang taat dan setia. Firman Tuhan mengubahkan hidup kita, supaya kita bisa mengerti hidup kita ini dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tutup Alkitab kita bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta akan firman Tuhan. Allah sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Allah ingin kita sebagai umat-umatnya hidup sesuai harapan Tuhan. Oleh karena itu dia berikan firman-firman-Nya, agar kita hidup sesuai dengan harapan Tuhan sang pemilik hidup kita. Maka dia memberikan ketetapan-ketetapannya, dia memberikan perintah-perintahnya. Dan biarlah kita sebagai umat-Nya, umat yang cinta akan hukum-hukum Tuhan, umat yang cinta akan perintah-perintah Tuhan, umat yang cinta kepada firman Tuhan. Karena firman itu mengubahkan, mampu mengubahkan kita. Firman Tuhan itu kekuatan buat kita semuanya. Firman Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepadanya. Firman Tuhan adalah tuntunan yang dapat kita andalkan. Berpegang pada firman Tuhan menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri dan katakan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Katakan, ku haus akan firman. Sekali lagi, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman. Sekali lagi katakan, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi firman Allah akan terus mengerjakan hidup kami menjadi bejana-bejana yang indah, menjadi bejana-bejana yang baik di pemandangan Tuhan. Firman Tuhan akan mengerjakan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah pada pagi hari ini kami menjadi umat-umat yang makin cinta akan firman Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang makin cinta akan firman Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu itu manis bagi hidup kami, membentuk kami, mengubahkan kami, menjadi kekuatan buat kami semuanya. Firman Tuhan menjadikan kami pribadi yang taat kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah tuntunan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah firman Tuhan itu terus ada dalam hati pikiran kami, dan kami merenungkannya sepanjang hari, dan kami jadi makin cinta akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sangat mengasihi kami. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami, dan biarlah persembahan kami berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, yang di rumah yang sedang beribadah bersama dengan keluarga, silahkan bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA 0331943001, rekening persepuluhannya di 03388881911, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan meneguhkan dan mengokohkan kita semua bahwa kita betul-betul mencintai firman Tuhan. Sebab banyak orang Kristen yang hanya mencintai firman Tuhan di bibir saja tapi tidak betul-betul melakukannya, ya. Apakah Bapak Ibu setiap hari membaca firman Tuhan? Coba itu menjadi refleksi bagi kita semua, ya. Apakah firman Tuhan itu kebutuhan hidup kita? Kalau iya, Alkitabnya dibaca setiap hari, ya. Puji Tuhan. Itu akan menuntun kita dan membawa kita ke dalam berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu. Penuhkanlah kami dengan kasih-Mu. Satukan kami dan ajar kami saling mengasihi. Kami diciptakan untuk mengasihi. Kami diciptakan Tuhan, ciptakan untuk mengasihi. Sekali lagi, kami diciptakan untuk mengasihi. Kami diciptakan untuk mengasihi. Kami bersyukur Tuhan, kami orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, yang mau mati menggantikan kematian kami dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Kami bersyukur sebab Allah kami adalah Allah yang kasih, Allah yang memberikan seluruh kehidupannya menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar, yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sehingga biarlah setiap kami menyadari dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan hari ini telah nyatalah bagi kami semua bahwa kami diberi kesempatan untuk datang dengan tubuh kuat sehat ke rumah-Mu dan beribadah bersama-sama. Kami tahu Tuhan mara bahaya masih ada,
Tapi kami tak gentar, tak takut. Sebab seperti firman-Mu katakan, di dalam mara bahaya tongkat-Mu dan gadamu menghiburkan kami semua. Tuhan, tolong setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kau melihat setiap hati dan keberadaan kami. Kau tahu kesulitan-kesulitan hidup kami. Kami percaya Engkau sedang menyelesaikannya bagi kami. Dan setiap persoalan masalah, baik itu perekonomian, kekuatan, kesehatan, kami percayakan hanya kepadamu saja. Bahkan hari ini kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, yang berada di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, tolong mereka Tuhan, dan memberi kekuatan, semangat yang baru, iman yang kuat, sehingga mereka boleh melihat pengharapan yang besar di dalam Engkau. Kami berdoa untuk istrinya Pak Yusik, Tuhan tolong supaya kadar oksigen di dalam darahnya boleh terus naik kembali dan dia diselamatkan Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami yakin saudara-saudara lain yang kami tak sebut, tapi mereka ada di dalam pantauan dan mata yang melihat mereka, yaitu mata Allah sendiri. Oleh karena itu dengan iman kami berdoa agar mereka dijamah dan disembuhkan. Mereka dalam kesulitan perekonomian, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, sebab burung di udara Tuhan pelihara kami lebih daripada burung. Kami adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Berkati anak cucu kami, keturunan kami, berkati masa depan hidup kami. Dan kami yakin setiap kami akan mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Asal firman Tuhan tertanam dalam hidup kami dan kami melakukannya baik-baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari. Tuhan berkati. Dan setiap umat-Mu yang hadir Tuhan berkati. Kami siap pergi dan diutus Tuhan sebagai pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, sebab kami adalah hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan urapan-Mu. Dan izinkan hamba-Mu ini Tuhan mengurapi dan mengutus semua umat-Mu ini Tuhan, untuk pergi kepada bangsa-bangsa dan melayani dengan segenap hati, menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati kita. Lakukanlah dengan cinta kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah mencintai kita lebih dari hidup kita, memberikan nyawa bagi kita semua. Tuhan, kami siap pergi dan melayani. Kami mau diutus Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, menguasai setiap hati dan jiwa Tuhan. Dan kami diberi keberanian, cinta yang kokoh untuk melakukan segala sesuatu bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah kita semua dengan membawa berkat yang besar dari sorga, yang diberikan Allah sendiri ke dalam setiap kehidupan kita. Berkat damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah dan mengucap syukur. Haleluya.